Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi bab 8 tentang sistem ekskresi pada manusia, kelas 11 IPA 1, SMA Muhammadiyah Pangandaran, tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari tentang sistem ekskresi, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi organ-organ pada sistem ekskresi. 2. Menjelaskan peran penting sistem ekskresi dalam menunjang sistem organ. Yang ketiga, mendeskripsikan mekanisme pembentukan urin. Yang keempat, membandingkan struktur, fungsi, dan proses sistem ekskresi pada manusia. 5. Mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi. Yang keenam, memberi contoh teknologi penanggulangan akibat kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi. Pengertian ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme seperti air seni, keringat, dan hembusan napas. Organnya diantaranya 1. Ginjal, terdiri dari lapisan korteks dan medula, fungsi pembentukan urin. 2. Paru-paru, terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 4. Kulit, fungsi melindungi tubuh dari gesekan, panas atau zat kimia, dan menghasilkan keringat. Kemudian struktur epidermis dan dermis. 4. Hati atau hepar, fungsi mengekskresikan empedu. Kemudian yang kedua, proses terbentuknya urin atau mekanisme terbentuknya urin. Seperti tampak pada gambar di atas, yang telah kita ketahui bahwa zat sisa hasil metabolisme yang dikeluarkan ginjal adalah urin. Bagaimanakah proses terbentuknya urin? Proses pembentukan urin dalam ginjal berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama filtrasi, yang kedua absorpsi. Yang pertama filtrasi, yang kedua absorpsi aktif, yang kedua absorpsi pasif, dan sekresi. Istilah cuci darah oleh ginjal kiranya cukup tepat. Melalui ginjal, darah yang membawa berbagai zat serta molekul yang masuk melalui pencernaan dan sisa metabolisme sel akan disaring. Zat yang harus dibuang akan melaju ke tubulus kolektivus, dan zat yang masih terpakai akan kembali ke dalam darah untuk beredar ke seluruh tubuh. Yang pertama, filtrasi. Setiap 5 menit, darah yang mengalir di dalam tubuh manusia disaring dalam glomerulus. Pembuluh darah di dalam glomerulus yang sangat halus dan berpori menyebabkan lolosnya cairan, sejumlah zat makanan, garam-garam, serta zat lain yang tidak dibutuhkan. Hal ini terjadi dengan adanya bantuan dari tekanan aliran darah di glomerulus. Di antaranya yang lolos dari pembuluh glomerulus, hampir tidak ada protein karena molekulnya terlalu besar dibandingkan pori-pori glomerulus. Filtrat
yang keluar dari glomerulus mirip dengan susunan plasma darah. Yang kedua, absorpsi aktif dan absorpsi pasif. Filtrat dari glomerulus akan memasuki tubulus. Di tubulus inilah pembentukan urin dimulai. Bagian pertama, tubulus adalah tubulus contortus proximal. Di sini sebagian besar filtrat yang memang masih mengandung zat makanan kembali. Tubulus contortus proximal memiliki permukaan yang penuh dengan mikrofili, suatu lipatan-lipatan epitel untuk memperluas permukaan tubulus agar penyerapan dapat dilakukan lebih banyak dan cepat. Adanya mikrofili menyebabkan luas tubulus menjadi kurang lebih 6 meter persegi. Mikrofili melakukan absorpsi aktif terhadap semua glukosa dan ion-ion Na, klor, Ca, dan K. HCO3, SO4 yang terdapat dalam filtrat absorpsi pasif dilakukan terhadap air yang akan berdifusi berdasarkan tekanan osmotik. Asam amino jenis albumen yang turut dalam filtrasi akan direabsorpsi di seluruh bagian tubulus, tampak seperti gambar di atas. Saluran bahan yang direabsorpsi dikembalikan ke dalam darah. Sekarang sisa filtrasi adalah limbah nitrogen serta sejumlah garam yang terus menuju ke lengkung Henle. Pada lengkung Henle terjadi reabsorpsi natrium ke dalam darah dengan berkurangnya garam-garam larutan urin yang terus melaju menuju ke tubulus contortus distal bersifat hipotonis atau encer karena di lengkung Henle tidak ada penyerapan air. Selanjutnya, di tubulus distal, urin masih direabsorpsi, garamnya di tempat-tempat tertentu. Demikian pula, air dalam urin direabsorpsi ke dalam jaringan. Melalui tubulus kolektifus, urin sudah benar-benar murni seperti urin yang sehari-hari kita lihat. Beberapa kalangan kedokteran menyebut bahwa urin hasil pengolahan lengkung Henle sebagian urin sekunder, sedangkan urin yang masih di daerah tubulus proksimal disebut urin primer. 3. Sekresi. Sekresi di sini merupakan proses dikeluarkannya urin dari tubulus kolektifus ke kalik minor. Setiap hari ginjal menghasilkan kurang lebih 2 liter urin yang secara berkala dikeluarkan setelah disimpan sementara di kantong kemih atau vesika urinaria. Perlu kalian ketahui bahwa selain dilalui oleh filtrat dan glomerulus, tubulus proksimal sampai tubulus distal melakukan sekresi zat-zat tertentu ke dalam urin. Zat-zat tersebut adalah ion hidrogen atau H+, yang dibuang oleh darah karena pH atau derajat keasaman pada darah terlalu asam. Jika pH darah
mulai naik, sekresi ion H+ dari darah ke tubulus adalah amoniak atau NH, serta ion K+, dan kreatinin untuk bersatu urin. Pembuangan amonia hanya membantu jalan utama yang biasanya melalui glomerulus. Zat pewarna makanan atau obat juga disekresikan melalui tubulus. Pengaturan konsentrasi air dalam darah dan di dalam tubulus ginjal diatur oleh hormon antidiuretik atau disingkat ADH, antidiuretik hormon. Apabila air di dalam darah berkurang, maka akan terdeteksi oleh reseptor dalam otak dan merangsang kelenjar pituitari untuk memproduksi ADH. ADH atau antidiuretik hormon akan menyebabkan air dalam tubulus ginjal terserap ke dalam darah, menyebabkan urin menjadi pekat tetapi darah agak encer. Jika darah sering encer, misalnya setelah minum banyak air, antidiuretik hormon atau ADH tidak diproduksi. Maka urin pekat yang hipertonis akan menyebabkan air di dalam darah terserap ke dalam tubulus bersatu dengan urin dan disalurkan ke kantong kemih atau vesika urinaria untuk dibuang menjadi urin sekunder. Kita sering merasakan apabila banyak minum akan menyebabkan sering buang air kecil. Demikian materi yang Bapak sampaikan tentang materi ekresi bab 9 kelas 11 IPA 1 tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.